Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Saya sangat senang dan berterima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk berbicara di hadapan Anda semua hari ini. Saat ini saya dan teman-teman saya akan mempersembahkan presentasi tentang topik metode identifikasi khusus. Sebelum kita mulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nanda Widiana, akan menjadi moderator sekaligus dalam acara presentasi kita hari ini. Dan saya bersama 6 teman saya yang akan membantu menyampaikan materi dari topik metode identifikasi khusus. Yang pertama akan menyampaikan materi, yaitu ada Artika Sri Rahayu yang akan menyampaikan definisi, diteruskan oleh Neng Susan sebagai pembaca penentuan metode identifikasi khusus. Selanjutnya, Ilham Ramdhani yang akan menyampaikan langkah-langkah implementasi metode identifikasi khusus dan penyampaian contoh identifikasi khusus oleh Karindi Narsonia. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan daripada perbandingan metode identifikasi khusus yang akan disampaikan oleh Fawar. Terakhir ada Silpa yang akan menyampaikan faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan metode identifikasi. Saya berharap presentasi ini akan memberikan Anda pemahaman yang lebih baik tentang metode identifikasi khusus dan mendorong diskusi yang bermanfaat di antara kita semua. Tanpa membuang waktu lebih lama lagi, mari kita mulai presentasi ini dengan penyampaian materi pertama oleh Artika Sri Rahayu. Waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi harga pokok bahan baku. Harga pokok bahan baku adalah total biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh bahan baku yang digunakan dalam proses produksi. Ini mencakup biaya pembelian, pengiriman, penyimpanan, dan penggunaan bahan baku dalam produksi. Komponen utama dalam harga pokok bahan baku meliputi harga pembelian bahan baku, biaya pengiriman, biaya penyimpanan, serta biaya-biaya terkait pengolahan dan penggunaan bahan baku. Harga pokok bahan baku juga dapat mencakup beberapa komponen lain terkait pengolahan dan penggunaan bahan baku. Beberapa contoh tambahan yang dapat menjadi bagian dari harga pokok bahan baku seperti biaya pemeriksaan kualitas, biaya pengolahan atau pemrosesan awal, biaya pembuangan limbah, dan biaya pengemasan. Penting untuk dicatat bahwa komponen-komponen ini bisa saja bervariasi tergantung pada jenis industri dan proses produksi yang dilakukan oleh perusahaan. Jadi, perusahaan perlu melakukan analisis yang cermat untuk menentukan komponen-komponen yang harus dimasukkan dalam perhitungan harga pokok bahan baku. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Tika atas penyampaiannya. Dilanjutkan kepada Ning Susan sebagai pembaca penentuan metode identifikasi khusus. Waktu dan layar saya persilahkan. Baik, selanjutnya yaitu penentuan metode identifikasi khusus. Metode identifikasi khusus juga dikenal sebagai metode identifikasi individual. Adalah suatu pendekatan dalam penentuan harga pokok bahan baku, di mana setiap unit bahan baku memiliki biaya yang tercatat secara individu. Metode ini melibatkan pencatatan biaya untuk setiap unit bahan baku yang diterima atau digunakan dalam proses produksi. Dalam metode ini, identifikasi khusus setiap kali bahan baku diterima atau digunakan. Biaya untuk masing-masing unit bahan baku tersebut dicatat secara terpisah. Misalnya, jika perusahaan menerima 100 unit bahan baku dengan biaya berbeda-beda, maka biaya untuk setiap unit bahan baku tersebut dicatat dan diidentifikasikan secara individual. Dalam menentukan metode identifikasi khusus, perusahaan juga harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti jenis bahan baku yang digunakan, kompleksitas proses produksi, kebutuhan informasi yang diperlukan, serta kemampuan dan sumber daya yang tersedia untuk melaksanakan metode tersebut. Pemilihan metode identifikasi juga perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik bisnis perusahaan guna memastikan akurasi dan relevansi informasi biaya yang dihasilkan dalam penentuan harga pokok bahan baku. Nah, itulah penyampaian materi dari saya. Terima kasih. Selanjutnya kembali ke moderator.
Selanjutnya, akan ada penyampaian langkah-langkah implementasi metode identifikasi khusus yang akan disampaikan oleh Muhammad Ilham. Dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih, moderator. Selanjutnya ada langkah-langkah implementasi metode identifikasi khusus, yaitu beberapa langkah implementasi metode identifikasi khusus dalam penentuan harga pokok bahan baku. Yang pertama ada analisis kebutuhan dan kelayakan. Lakukan analisis terhadap kebutuhan dan kelayakan menggunakan metode identifikasi khusus. Yang kedua ada pemilihan unit. Pemilihan unit bahan baku yang relevan. Identifikasi unit bahan baku yang relevan untuk dicatat secara individual. Yang ketiga ada pencatatan biaya secara individual. Setiap kali bahan baku digunakan dalam proses produksi, catat biaya yang terkait dalam setiap unit bahan baku yang digunakan. Selanjutnya yang keempat ada pengolahan data perhitungan harga pokok. Setelah data biaya bahan baku tercatat, lakukan pengolahan data dan perhitungan harga pokok bahan baku. Selanjutnya yang kelima ada evaluasi dan pemantauan. Setelah implementasi metode identifikasi khusus, lakukan evaluasi dan pemantauan secara berkala untuk memastikan keakuratan dan efektivitas metode tersebut. Yang keenam, selanjutnya ada analisis dan pengambilan keputusan. Gunakan data harga pokok bahan baku yang dihasilkan melalui metode identifikasi khusus ini untuk analisis biaya, perencanaan produksi, dan pengambilan keputusan. Terima kasih. Selanjutnya, moderator. Terima kasih menyampaikan langkah-langkah terus. Selanjutnya ada identifikasi akan disampaikan oleh Karin Dinarsonia. Waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu contoh metode identifikasi khusus dalam penentuan harga pokok bahan baku. Hubungan dengan metode ini, setiap unit barang dagangan diberi tanda khusus dengan kode atau nomor tertentu sehingga harga jual atau harga pokoknya dapat diketahui dari kode barang tersebut. Sebagai contoh, diperoleh informasi persediaan barang dagangan XY sebagai berikut. Dapat dilihat dari tabel yang terlampir. Terdapat kolom tanggal pembelian, penjualan, dan saldo. Pada tanggal 2 April 2011, pembelian 2.000 unit dengan harga Rp400.000 dengan jumlah saldo 2.000 unit. Pada tanggal 12 April 2011, pembelian 6.000 unit dengan harga Rp440.000 dengan jumlah saldo 8.000 unit. Dan pada tanggal 22 April 2011, penjualan 5.000 unit dengan jumlah saldo 3.000 unit. Barang yang dibeli tanggal 2 April 2011 diberi kode XYA. Barang yang dibeli tanggal 12 April 2011 diberi kode XYB. Sehingga komposisi persediaan barang dagangan sebagai berikut. Terdapat tabel yang terlampir dengan kolom nomor, kode, nama, dan jumlah. Pada nomor 1, kode A, nama barang XY dengan jumlah 2.000. Pada nomor 2, kode B dengan nama barang XY dengan jumlah 6.000. Penjualan tanggal 22 April 2011 sebanyak 5.000 unit bisa diambil dari barang A atau barang B secara acak. Misal penjualan 5.000 unit tersebut diambil dari 1.000 unit barang berkode A dan 4.000 barang berkode B. Harga pokok penjualan senilai 2.160.000 dihitung sebagai berikut. 1.000 dikali 400 hasilnya 400.000. 4.000 dikali 440 hasilnya 1.760.000. Dengan total 2.160.000. Persediaan akhir senilai 1.280.000 dihitung sebagai berikut. 1.000 dikali 400 jumlahnya 400.000. 2.000 dikali 440 jumlahnya 880.000 dengan total 1.280.000. Baik, terima kasih. Terima kasih untuk Karin. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan daripada perbandingan metode identifikasi khusus yang akan disampaikan oleh Fawar Faujan. Waktu dan layar saya persilahkan. Oke, Nanda, terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan setiap metode identifikasi khusus. Fungsi metode identifikasi khusus sendiri memiliki kelebihan dan kekurangan yang perlu dipertimbangkan sebelum memilih metode yang paling sesuai untuk
ada kelebihan dan kekurangan dari setiap metode identifikasi khusus tersebut. Untuk kelebihannya sendiri yaitu salah satunya akurasinya yang sangat tinggi. Metode ini memberikan tingkat akurasi yang tinggi dalam menghitung harga pokok bahan baku, karena setiap unit bahan baku memiliki biaya yang tercatat secara individu. Untuk yang selanjutnya yaitu informasi yang terperinci. Dengan mencatat biaya setiap unit bahan baku secara individu, perusahaan dapat memperoleh informasi yang terperinci mengenai biaya yang terkait dengan setiap unit yang digunakan dalam proses produksi. Kelebihan yang selanjutnya yaitu pelacakan harga pokok yang akurat. Metode ini memungkinkan perusahaan untuk melacak harga pokok bahan baku secara spesifik dan memahami pengaruh fluktuasi harga atau biaya yang signifikan antara unit bahan baku yang berbeda. Untuk selanjutnya yaitu kekurangan, yang pertama yaitu kompleksitas pencatatan. Metode ini membutuhkan sistem pencatatan yang cermat dan pemantauan yang intensif terhadap biaya setiap unit bahan baku. Proses pencatatan yang rumit dan waktu yang dibutuhkan untuk memantau setiap unit bahan baku dapat menjadi tantangan tersendiri. Yang selanjutnya yaitu biaya dan waktu yang lebih tinggi. Implementasi metode identifikasi khusus dapat membutuhkan biaya dan waktu yang lebih tinggi untuk mencatat biaya setiap unit bahan baku secara individu. Yang terakhir yaitu kekurangannya tidak efisien untuk jumlah besar. Metode ini mungkin kurang efisien ketika perusahaan mengolah jumlah bahan baku yang sangat besar atau bahan baku yang sulit diidentifikasi secara individual. Hal ini dapat menghambat kinerja operasional perusahaan tersebut. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Pak War untuk penyampaian materinya. Terakhir ada Silva yang akan menyampaikan faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan metode identifikasi. Waktu dan layar saya persilahkan. Terima kasih. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan metode identifikasi khusus. Pemilihan metode identifikasi khusus dalam penentuan harga pokok bahan baku dipengaruhi oleh beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan. Yang kesatu ada jenis bahan baku. Karakteristik dan jenis bahan baku yang digunakan dapat mempengaruhi pemilihan metode identifikasi khusus. Yang kedua ada kompleksitas proses produksi, yaitu tingkat kompleksitas dalam proses produksi juga memainkan peran dalam pemilihan metode identifikasi khusus. Yang ketiga ada sumber daya yang tersedia. Ketersediaan sumber daya manusia dan teknologi juga perlu dipertimbangkan. Metode identifikasi khusus membutuhkan pemantauan yang cermat terhadap biaya setiap unit bahan baku. Yang keempat ada skala produksi. Skala produksi ini dalam perusahaan juga dapat mempengaruhi pemilihan metode identifikasi khusus jika perusahaan mengolah bahan baku dalam jumlah yang besar. Yang kelima ada tujuan informasi biaya, yaitu tujuan dan jenis yang informasi biaya yang diperlukan juga dapat mempengaruhi pemilihan metode identifikasi khusus jika perusahaan membutuhkan informasi yang sangat terperinci tentang harga pokok bahan baku untuk setiap unit produk. Dan yang terakhir ada biaya dan manfaat. Perusahaan juga perlu mempertimbangkan biaya dan manfaat dari implementasi metode identifikasi khusus. Metode ini mungkin memerlukan investasi tambahan dalam sumber daya manusia dan teknologi. Oleh karena itu, perusahaan harus mengevaluasi apakah manfaat yang diperoleh dari informasi biaya yang lebih akurat dapat melebihi biaya yang dikeluarkan untuk menerapkan metode ini. Baik, materi sudah selesai, saya kembalikan kepada moderator. Baik, teman-teman, sudah selesai sesi diskusi kita hari ini. Terima kasih atas waktu dan perhatian yang diberikan, dan saya berharap presentasi ini akan menjadi pengalaman yang berharga bagi kita semua, dan memberikan pengetahuan yang bermanfaat. Dicukupkan saja untuk presentasi kali ini. Sekian dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.